ada ke hareup pik. Pik, ada ke hareup pik. Main Pak. Tampang Rambo pik, kamu pik. Pik, lihat kamera Pik. Dengan kepala tertunduk, tersangka Taufik Hidayat menyampaikan permintaan maaf atas perbuatannya. Permintaan maaf ini disampaikan setelah dihadirkan di Mapolda Jawa Barat. Namun, tersangka tidak menjawab satupun pertanyaan dari jurnalis. Buka. Manekan lagi Pik. Semua saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Sedangkan Risa udah video kayak gini, dia bilang minta maaf. Gak ada sih kata maaf. Saya tidak selama sampai waktu saya tidak bisa maaf. Ditolak oleh pihak keluarga korban. Mereka menegaskan tidak ada kata maaf bagi pelaku yang menyebabkan YTR mengalami cacat seumur hidup. Bahkan keluarga meminta agar tersangka dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan kepada keluarga biar saya menghakimi dia yang dia lakukan buat pada saya. Adik yang saya bangga-banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak Kodam 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga satu atau. Bagi saya, permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat, karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia. Begitu, semoga dengan jalinan kerjasama dan perasaan yang sama antara penyidik, nanti jaksa penuntut umum dan hakim akan melahirkan putusan berat yang melambangkan putusan yang berkemanusiaan. Pemirsa, kondisi korban, penyekapan dan juga penyiksaan YTR berangsur membaik. Korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTR saat ini masih menjalani perawatan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saat ini korban YTR telah bisa berkomunikasi dan juga makan serta duduk. Tim RSHS tengah memulihkan dari psikisnya korban YTR. Sebelum melakukan tindakan operasi, tim RSHS telah melakukan pembersihan luka sambil menunggu kondisi korban agar stabil. Sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu untuk operasinya, yang penting sekarang adalah kita pemulihannya dulu. Setelah itu, setelah stabil, keadaan umum stabil, baru kita melaksanakan untuk next. Pemirsa, 4 calon manajer koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan militer. Peserta meninggal karena penyebab berbeda, yakni sesak nafas, serangan panas atau heat stroke, henti jantung, dan tuberkulosis. Jumlah peserta latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia bertambah. Sebelumnya, 3 calon manajer meninggal dunia. Peserta keempat yang meninggal bernama Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Ia mengikuti pendidikan di Satdik Yon Prako 465. Rifki mengalami keluhan kesehatan berupa sesak nafas pada Kamis 25 Juni 2026. Rifki sempat jalani perawatan intensif di ICU namun tidak dapat diselamatkan. Sebelumnya, peserta bernama Novia Rahmadani Sihotang meninggal. Novia meninggal setelah sempat jalani perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. RS Nawan Antariksa diduga berkaitan dengan penyakit tuberkulosis. Kemudian peserta Anissa Muyasaroh diketahui meninggal dunia saat mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Dodikjur Rindam 6 Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Peserta delegasi dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ini meninggal setelah mengalami serangan panas atau heat stroke. Anissa sempat dibawa ke klinik milik Kodam untuk mendapatkan penanganan awal sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Harjanto TNI Angkatan Darat. Meski telah mendapatkan penanganan medis, Anissa dinyatakan meninggal dunia.
Satu orang lainnya, Yonanda Muhammad Taufik, meninggal dunia saat tengah mengikuti pendidikan di Satuan Pendidikan Puslatpur Kodik Latat, Batu Raja, Sumatera Selatan. Yonanda mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni lalu dan sempat mendapatkan penanganan oleh tenaga kesehatan satuan sebelum dirujuk ke rumah sakit. Yonanda diketahui meninggal akibat henti jantung. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini sama sekali tidak melibatkan kegiatan fisik, dalam artian lebih condong dominan kepada proses belajar mengajar di kelas. Saya juga memastikan bahwa dalam prosedur penanganan pada saat kejadian sudah dilaksanakan dengan tepat, diawali dengan pemeriksaan di lapangan, kemudian dibawa ke klinik kesehatan yang ada di Dodijur. Karena melihat perkembangan yang terjadi oleh yang bersangkutan tidak membaik, segera dilarikan, dirujukan ke rumah sakit Dr. Harjianto Krisdiana Mulawarman. Diketahui pelatihan militer untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih berlangsung selama 45 hari hingga 31 Juli mendatang. Usai peristiwa ini, Kemhan bersama panitia seleksi mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk mekanisme seleksi kesehatan peserta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 mengepung sebuah kawasan di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua. Operasi ini berujung pada penangkapan seorang pria yang diduga terkait dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Di antara ribuan pohon dan permukiman warga di Kampung Bajema, Distrik Sugapa, Intan Jaya, tim Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bergerak mempersempit ruang gerak target operasi. Sesaat kemudian, seorang pria ditangkap tanpa perlawanan berarti. Saat penangkapan, petugas menyita satu unit telepon genggam yang kini menjadi barang bukti untuk kepentingan penyelidikan. Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan ini merupakan pengembangan penyidikan atas kasus penembakan pos tower Satgas Tindak Intan Jaya pada 19 Februari 2024 yang menyebabkan gugurnya Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan pelaku dalam sejumlah gangguan keamanan lain di Intan Jaya pada tahun 2026. Hingga kini Satgas Operasi Damai Kartens 2026 masih melakukan pengembangan penyelidikan. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga situasi keamanan serta memberikan informasi yang dapat membantu proses penegakan hukum di Papua Tengah. Dari Intan Jaya, Papua Tengah, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan.